Shalom saudara, hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dengan judul keseimbangan. Firman Tuhan diambil dari Ulangan 12 ayat 15 sampai 28, di mana firman Tuhan bagian ini berisi tentang petunjuk mengenai makan daging dan pengorbanan di tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel, yaitu tanah Kanaan. Saudara, di dalamnya Allah memberikan instruksi kepada bangsa Israel tentang bagaimana mereka seharusnya mengatur kehidupan, beribadah, dan makan mereka ketika mereka memasuki tanah Kanaan. Apa saja instruksi tersebut? Yang pertama adalah bahwa kebebasan di dalam batasan. Ada kebebasan di dalam batasan. Ayat 15 dan 16 di sana dikatakan, tetapi engkau boleh menyembelih dan memakan daging sesuka hatimu, sesuai dengan berkat Tuhan Allahmu yang diberikannya kepadamu di segala tempat. Orang najis ataupun orang tahir boleh memakannya, seperti juga daging kijang atau daging rusa. Hanya darahnya janganlah kau makan, tetapi harus kau curahkan ke bumi seperti air. Nah saudara, Allah memberikan izin kepada umatnya untuk makan daging di rumah mereka sendiri dengan syarat daging tersebut adalah dari hewan yang sudah disembelih sesuai dengan hukum. Namun, daging dari hewan yang mati dengan sendirinya atau bangkai itu tidak boleh dimakan. Nah, ini menunjukkan bahwa meskipun ada kebebasan untuk menikmati makanan, tetapi orang Israel harus ingat bahwa mereka ada batasan-batasan yang ditetapkan untuk menjaga kesucian dan ketetapan daripada Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah juga menetapkan pentingnya tempat ibadah yang ditentukan. Saudara, ayat 17 dan 18 di sana menyatakan bahwa umat Israel itu dilarang untuk menyembelih dan makan hewan di tempat manapun. Mereka harus melakukannya di tempat yang dipilih oleh Tuhan sebagai tempat peribadatan. Nah, sebenarnya ini mengajarkan kita tentang pentingnya kebersihan ibadah, kebersihan spiritual, dan juga menghormati tempat-tempat yang telah ditetapkan untuk ibadah, yang sebenarnya mencerminkan tentang kekudusan dan kesatuan umat di dalam beribadah kepada Tuhan. Ada keseimbangan di dalamnya. Yang kedua adalah ketaatan sebagai sebuah tindakan ibadah. Saudara, menggarisbawahi tentang pentingnya ketaatan kepada perintah Allah, meskipun Allah memberikan kebebasan dalam beberapa hal, namun Allah tetap mengharapkan bahwa umatnya hidup sesuai dengan petunjuknya dan menjaga sikap hati yang benar dalam segala aspek kehidupan. Ini penting karena ketaatan bukan hanya tentang mematuhi aturan. Ketaatan itu juga tentang menjadikan perintah Tuhan itu sebagai pedoman hidup yang membentuk karakter kita dan juga hubungan kita dengan Tuhan. Nah saudara, kalau kita kaitkan di dalam kehidupan kita hari ini, dalam hidup sehari-hari, kita sering diperhadapkan pada pilihan-pilihan yang memerlukan kebijaksanaan dan juga ketaatan, bukan? Nah, dari bagian ini kita diajarkan bahwa sebenarnya dalam kebebasan yang diberikan oleh Tuhan, kita harus tetap mengikuti petunjuknya dengan penuh hormat dan integritas. Setiap tindakan kita, baik di dalam hal besar maupun dalam hal kecil, baik itu di dalam hal ibadah maupun dalam kehidupan kita sehari-hari, harus mencerminkan ketaatan dan juga pengabdian kepada Allah. Oleh sebab itu, mari kita berdoa supaya Tuhan memberi kita kekuatan untuk hidup sesuai dengan petunjuk-Nya. Saudara, dengan kekuatan sendiri itu tidak mungkin. Kita perlu menjaga kesucian hati dan selalu mengingat bahwa ketaatan kepada Tuhan itu adalah bentuk nyata dari hubungan kita dengan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati setiap kita, memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan, sehingga ada keseimbangan dalam hubungan kita dengan Tuhan dan ketaatan kita dengannya. Dan itu tercermin di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Tuhan memberkati setiap kita.